Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Sugiarto, mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dengan NIM 210 501 241 20023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik tentang permasalahan kerusakan hutan mangrove pada Delta Mahakam. Jadi, ayo kita belajar bareng-bareng. Kalau bukan kami, ya siapa lagi yang menjaga kan? Ya kan kita tidak memberikan, anggaplah kami itu menanam pohon satu. Mungkin untuk kami mungkin belum ada manfaatnya, tapi kan kita nanti, tapi anak cucu kami kan yang nanti bisa yang nikmati nanti. Delta Mahakam itu terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Delta Mahakam tersendiri terdiri dari kawasan-kawasan yang mayoritas tambak, kemudian hutan mangrove, hutan nipah, dan beberapa terbagi dari kepulauan-kepulauan pesisir terletak di sebelah timur Kalimantan Timur. Oke guys, setelah kita nonton video barusan, aku akan bantu jelasin lagi nih terkait video tersebut. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan 23% mangrove global pada 2015, seluas 3.489.140 hektar. Namun luasnya menurun akibat kerusakan menjadi 1.671.140 hektar. Salah satu kawasan yang terdampak adalah hutan mangrove di Delta Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Muara Jawa. Hutan mangrove Delta Mahakam terus mengalami penurunan akibat kerusakan yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk usaha, terutama tambak. Aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa memperhatikan kelestarian mangrove yang berada di lingkungan, sehingga itu dapat menjadi tantangan bagi pemerintah. Masyarakat seringkali menganggap bahwa hutan mangrove itu kurang penting, sehingga lahan mangrove diubah menjadi sumber pendapatan yang lebih menguntungkan, seperti contohnya yaitu tambak. Pandangan ini perlu diubah untuk menyadarkan pentingnya mangrove bagi lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam juga dipengaruhi oleh pihak lain yang mengeksploitasi mangrove demi keuntungan. Pihak swasta merupakan salah satunya bagian yang tidak pernah luput dari adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah selalu saja ada dalam kondisi apapun. Pihak swasta tentunya juga akan mencari sebuah keuntungan yang dimana itu merupakan sebuah bagian penting dari bisnis yang mereka jalani. Kita tahu kawasan Delta Mahakam ini sebelumnya adalah kawasan yang boleh dikatakan open access, di mana kawasan itu dibuka seluas-luasnya untuk kegiatan tambak. Dari 150.000 hektar total kawasannya itu hampir separuh atau lebih itu sudah berubah jadi tambak. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana restorasi, memulihkan kembali kawasan ini. Kalaupun tambak, bagaimana tambak yang formulanya adalah tambak yang ramah lingkungan. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, tentunya kalian bertanya, apa itu mangrove? Sini aku bantu jelasin ya. Ekosistem mangrove adalah kawasan lahan basah pesisir yang didominasi oleh pohon-pohon mangrove yang tahan terhadap garam. Ekosistem ini menyediakan habitat penting bagi berbagai satwa, melindungi garis pantai dari erosi, menyaring polutan, serta mendukung perekonomian lokal melalui sumber daya seperti kayu dan perikanan. Nah, selanjutnya ayo kita pelajari dampak dari mangrove untuk lingkungan. Untuk fungsi yang pertama ada penyerap karbon. Mangrove memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Dan untuk fungsi yang kedua adalah penyaring alami. Mangrove berperan menyaring polutan dan sedimen dari air sehingga menjaga kualitas air dan ekosistem perairan di sekitarnya. Untuk fungsinya yang ketiga adalah habitat dari satwa. Ekosistem mangrove menyediakan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk ikan, burung, dan spesies endemik lainnya. Yang keempat, ada mendukung mata pencaharian. Ekosistem mangrove memberikan sumber daya alam seperti kayu, madu, dan hasil perikanan yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Nah, untuk fungsinya nih ada itu aja guys. Jadi kita bisa langsung ke video selanjutnya ya. Kombinasi antara pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian silvopasture adalah kombinasi dari
perikanan dan kehutanan, yang dimana kita lihat sendiri dari agrosilvopaseri yaitu kombinasi antara padi, hutan, tanaman kayu-kayuan, sengon, pisang-pisangan, kelapa, kemudian disertai dengan ikan-ikan seperti lele, bandeng, kemudian ada kepiting dan udang. Sedangkan silvopaseri sendiri yaitu kombinasi antara kayu-kayuan, kemudian dan udang dan kepiting. Nah, setelah melihat video tersebut, apa kira-kira resolusi yang dapat kita berikan nih? Di sini aku coba kasih pendapat ya. Untuk resolusi yang pertama yaitu reboisasi dan revitalisasi. Program reboisasi yang melibatkan penanaman kembali mangrove di area yang terdegradasi sudah berjalan, seperti penanaman 380.000 pohon mangrove di Delta Mahakam sejak tahun 2022. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan ekosistem mangrove dan mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk yang kedua, ada kolaborasi multi pihak. Pemerintah, masyarakat lokal, dan perusahaan melalui program CSR bekerjasama dalam restorasi mangrove. Untuk yang ketiga adalah penguatan ekonomi lokal. Selain reboisasi, pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti produk olahan dari buah mangrove yang dapat memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk melestarikan mangrove. Untuk yang keempat, ada pelatihan bagi masyarakat di sekitar terkait pentingnya mangrove. Strategi ini melibatkan pelatihan masyarakat tentang tambak yang ramah lingkungan dan reboisasi mangrove yang berkelanjutan. Bibit mangrove itu ya kami cari dari sumber benih kami yang berada di sekitar tambak kami. Terus sekitar 50 orang itu yang mencari bibit dari mana-mana sudah, dari tetangga kita, dari seberang sungai, dari kelompok lain juga kami minta bantuannya untuk memenuhi dari permintaan dari benih kami itu kan, dari benih mangrove itu. Ya terus nanti dari petani-petani nanti itu kumpulnya ya di sini yang seperti yang Bapak lihat di belakang saya ini persamaian kelompok tani saya yang sebagai titik kumpul dari bibit mangrove. Kita berharap tentunya kolaborasi multi pihak ini setapak demi setapak akan kembali memulihkan fungsi ekosistem hutan mangrove di Delta Mahakam itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.